siang untuk kita semua. Kami dari kelompok Sabu akan mempresentasikan hasil dari wawancara kelompok kami, di mana kami telah mewawancarai narasumber kami atas nama Ekber Ratulado. Narasumber tersebut umurnya 20 tahun dan dia dari Sabu Liai. Dan yang kedua itu ada Adibu Luji Wadu. Nah, beliau ini umurnya 18 tahun, dia juga dari Sabu Liai. Dan yang ketiga ada Susi Webangu. Nah, beliau ini Susi ini juga umur 19 tahun dan dia dari Sabu Seba. Nah, kami sudah menemukan ada beberapa aspek-aspek yang mempengaruhi tingkat perilaku mereka. Nah, di sini kami akan membahasnya satu persatu, mulai dari komunikasi sampai pada peran laki-laki dan perempuan dalam adat orang Sabu. Nah, waktu dan kesempatan saya persilakan kepada pemateri pertama untuk menyampaikan hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh ketiga narasumber. Kembalikan, waktu saya berikan. Berdasarkan wawancara yang kami lakukan kepada 3 narasumber yang berasal dari Sabu atas nama Ekber, Adibu, dan Susi, mengatakan hal yang sama bahwa cium hidung atau hengedo adalah salah satu cara yang unik untuk melakukan komunikasi nonverbal dalam masyarakat Sabu. Tradisi masyarakat Sabu untuk menyambut tamu terbilang unik, yaitu dengan mencium hidung. Mencium hidung seseorang memiliki makna tersendiri. Terdapat filosofi yang mendalam, yaitu suatu tanda keakraban dan rasa keterikatan antara satu dengan lainnya. Cara berbicara orang Sabu pada umumnya sama seperti masyarakat lain yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur seperti Kupang, Rote, dan Timur Tengah Selatan. Dan bahasa orang Sabu pun berbeda dengan masyarakat Kupang, Rote, Timur Tengah Selatan maupun Sumba. B. Perilaku sosial dalam masyarakat Sabu. Penduduk Sabu memiliki tradisi untuk menjaga hubungan persaudaraan, menjalin dan mempertahankan hubungan keakraban antara sesama agar tercipta keharmonisan dan keseimbangan. Tradisi ini berupa komunikasi nonverbal dan dalam bahasa Sabu setempat disebut hengedo atau cium hidung. Tradisi ini dapat dikatakan sebagai tradisi yang unik dan sedikit kurang lazim bagi beberapa orang. Selain itu, juga akan terlibat aneh jika dinilai oleh orang dari luar provinsi NTT atau dari budaya suku lain. Keunikan yang dimiliki berkaitan dengan tradisi hengedo atau cium hidung ini yaitu dilakukan tanpa memandang jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta sastra sosial. Yang berikut C. Emosi masyarakat Sabu. Ekspresi wajah merupakan ekspresi emosi yang paling mudah untuk dikenali karena paling banyak organ yang dapat berubah ketika emosi tersebut muncul, yang meliputi perubahan pada dahi, alis mata, kelopak mata, hidung, pipi, mulut, dan bibir. Masyarakat Sabu sama seperti masyarakat pada umumnya memiliki berbagai macam ekspresi seperti marah, senang, jijik, takut, dan lain sebagainya. Menurut masyarakat Sabu, ketika seorang sedang marah, maka hal yang dilakukan agar amarahnya tidak berkesambungan, maka mereka akan melakukan komunikasi nonverbal atau cium hidung. Bagi masyarakat Sabu, cium hidung atau memeluk dapat menyelesaikan konflik yang ada. D. Nilai-nilai yang dimiliki masyarakat Sabu. Dari wawancara yang kami lakukan, orang-orang dari wilayah Sabu memiliki nilai-nilai yang dipengaruhi oleh budaya, adat, dan kepercayaan yang diwariskan turun-temurun. Berikut adalah beberapa nilai penting yang mereka junjung tinggi. Yang pertama, keharmonisan. Yang kedua, kehormatan dan martabat. Yang ketiga,
ketaatan pada adat dan tradisi. Yang keempat, religiusitas. Yang kelima, kekerabatan dan solidaritas. Yang keenam, kejujuran dan kepercayaan. Nilai-nilai ini mencerminkan betapa masyarakat Sabu sangat menghargai komunitas, tradisi, dan keharmonisan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang keyakinan yang dianut masyarakat Sabu. Nah, menurut hasil wawancara yang kami peroleh dari ketiga narasumber, kami menemukan bahwa ketiga narasumber mengatakan bahwa di Sabu ini sudah banyak kepercayaan yang mereka anut. Menurut kepercayaan yang ada di negara Indonesia. Nah, di sini kepercayaan pertama mereka anut itu adalah agama Kristen Protestan. Yang kedua ada agama Katolik. Yang ketiga ada agama Islam. Serta ada beberapa yang sudah menganut agama Hindu dan juga Konghucu. Tetapi itu masih minim dibandingkan agama-agama yang sudah tadi saya sebut. Nah, di sini ketiga narasumber juga mengatakan ada kepercayaan leluhur yang dimana mereka mengatakan dengan kepercayaan jinggi tiu, kepercayaan jinggi tiu. Artinya bahwa mereka mempercayai bahwa segala sesuatu yang ada di rai wawa atau dunia ini, yaitu berupa manusia, langit, tumbuh-tumbuhan, laut, dan juga hewan, tidak secara langsung berasal dari Tuhan atau zat ilahi yang disebut Dewa Ama, yang artinya Dewa Bapa. Dewa Ama sendiri sebagai sang pencipta yang berada jauh dari kehidupan sehari-hari. Tokoh tertinggi yang penuh misteri, paling dihormati dan paling ditakuti menurut kepercayaan orang Sabu. Jadi Dewa Ama ini itu istilah dia Tuhan dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Nah, itu yang tadi disampaikan oleh ketiga narasumber tersebut, bahwa di sisi lain mereka juga masih mempercayai yang adanya animisme dan kepercayaan dinamisme. Jadi di sana mereka punya kepercayaan terhadap roh halus dan benda-benda mati yang mereka menganggap bahwa masih mempunyai kekuatan gaib, itu masih ada, tetapi minim karena sekarang sudah banyak agama yang mulai tersebar di Pulau Sabu. Nah, yang berikut kita masuk di poin F, yaitu peran laki-laki dan perempuan di masyarakat Sabu. Nah, menurut ketiga narasumber, mereka juga mengatakan bahwa peran laki-laki dan perempuan itu antara lain sebagai berikut. Nah, yang pertama itu peran laki-laki. Mereka bertiga mengatakan bahwa laki-laki umumnya itu bertanggung jawab atas pekerjaan di luar rumah, seperti bertani, berternak, dan juga berkebun. Serta mereka juga sering berperan dalam kegiatan sosial dan juga keagamaan, serta memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan dalam komunitas. Berikut juga mereka mengatakan bahwa dalam sistem keluarga, laki-laki sering dianggap sebagai kepala keluarga. Nah, itu dan memiliki hak penuh atas keluarganya. Jadi mereka, peran laki-laki ini tidak jauh beda dengan orang-orang yang ada di pulau lain, seperti di timur. Kita di timur juga mempercayai bahwa laki-laki adalah kepala keluarga. Nah, dari ketiga narasumber juga mengatakan bahwa peran perempuan itu terdiri dari perempuan sebagai ibu rumah tangga. Mereka mengatur rodanya rumah tangga. Misalnya dalam rumah tangga itu memasak, mencuci pakaian, membersihkan anak, mengurus anak. Itu tanggung jawabnya perempuan. Dan mereka lebih ke pekerjaan-pekerjaan yang ringan dan tidak membebankan perempuan. Nah, dan perempuan juga
sering disebut sebagai ibu dari rumah tangga itu. Jadi perempuan di Sabu itu juga sangat dihargai oleh masyarakat yang ada. Mungkin itu yang disampaikan oleh ketiga narasumber kami. Kami sudah menemukan jawaban-jawaban yang menyangkut dengan dari komunikasi, emosi, sampai pada peran laki-laki dan perempuan di Pulau Sabu. Jadi baik, terima kasih. Itu sedikit presentasi dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Kiranya apa yang sudah kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Selamat menyaksikan dan sampai jumpa.